Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah takdir. Pada sesi sebelumnya telah saya terangkan secara global bahwa keimanan kepada takdir dibangun di atas berapa? Dibangun di atas 7 usul, 7 landasan pokok. Telah kita terangkan 2 landasan pokok darinya. Yang pertama apa? Mengimani akan keumuman ilmu Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala yang ditakdirkan. Kemudian yang kedua, mengimani bahwa segala yang ditakdirkan telah tercatat di mana? Allahul Mahfuz. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada takdir adalah mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Ya, umumul masyiah. Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Tidak ada suatu pun yang terjadi, tidak kecil, tidak besar, yang tampak maupun yang tidak tampak, kecuali semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini dari hal yang disepakati di kalangan ahli sunnah berdasarkan dalil-dalil di dalamnya. Ya. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Nah, dan banyak dalil yang lain menunjukkan tentang dasar pokok ini. Dan ini adalah pembahasan yang keberapa? Atau dasar yang keberapa? Dasar yang ketiga. Kemudian dasar yang keempat adalah mengimani bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Allah menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Iya. Dari segala yang dilakukan oleh hamba itu adalah perbuatan hamba, dan Allah yang menciptakannya. Iya.
Maka ini dasar yang keberapa? Dasar pokok yang keempat. Kemudian yang kelima dari usul ahli sunnah di dalam hal ini adalah kita wajib mengimani bahwa hamba itu punya kehendak. Hamba memiliki kehendak, tapi kehendak hamba tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Di mana tidak akan terjadi suatu apapun kecuali Allah menghendakinya, dan si hamba dia tidak akan berbuat apapun, tidak akan terjadi darinya suatu perbuatan atau suatu kehendak kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah apa? Menghendakinya. Iya. Maka segala perbuatan hamba kehendaknya itu dinisbatkan kepada hamba sebagai amalan dan perbuatannya. Tapi harus diketahui bahwa semuanya tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin ada sesuatu di langit dan di bumi terjadi di dalam kekuasaan Allah, kemudian Allah apa? Tidak menghendakinya. Iya. Dan ini tentunya dari sisi akal sehat adalah hal yang tidak mungkin. Maka ini dasar yang kelima. Dasar yang kelima dalam keimanan kepada takdir. Dasar yang keenam dalam keimanan kepada takdir adalah iman bi umumil hikmah. Mengimani akan keumuman hikmah Allah, bahwa pada setiap yang Allah takdirkan Allah memiliki hikmah di belakangnya. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falillahil hujjatul balighah. Hanya milik Allah hujjah yang maha mendalam. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan tentang Allah, wasyarru laysa ilaik. Dan kejelekan itu tidak kembali kepada engkau ya Allah. Maksudnya bahwa setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dan apa yang Allah takdirkan, tidak ada kejelekan di dalamnya. Semuanya adalah dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini wajib untuk diimani. Nah, wajib untuk diimani. Baik. Ada kekafiran, kemaksiatan. Ada hewan-hewan berbahaya untuk manusia, binatang buas, hewan berbisa. Ini kebaikan atau kejelekan? Ini kejelekan. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkannya, itu kebaikan di sisi Allah. Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harus dibedakan antara dua hal. Harus dibedakan antara yang ditakdirkan dan perbuatan Allah menakdirkan. Ya, kalau perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik, tidak ada jeleknya. Adapun yang ditakdirkan, nah itulah ada yang baik, ada yang apa? Tidak baik. Karena itu harus dipahami sabda Nabi SAW tentang keimanan kepada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Maksudnya takdir di sini apa? Perbuatan Allah menakdirkan atau hal yang ditakdirkan? Hal yang ditakdirkan. Jadi kita beriman bahwa hal yang ditakdirkan, kita beriman kepada seluruh hal yang ditakdirkan itu, yang baik maupun apa? Yang buruknya. Adapun perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Adanya kekafiran, memiliki hikmah di sisi Allah.
Di antara hikmahnya yang diberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui siapa yang dusta dan siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Jadi adanya kekafiran, kefasikan, kemaksiatan yang bertentangan dengan keimanan, ini adalah ujian untuk apa? Melihat siapa yang jujur di dalam keimanannya. Iya. Dan di dalam hal itulah tampak keindahan-keindahan iman yang membuat orang-orang yang beriman itu semakin kuat keimanannya. Ya. Tatkala ada musibah yang menimpanya, malah ia bertambah keimanan. Iya. Dan di sini dari hikmah-hikmah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu saya ingatkan, ini mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah pada segala sesuatu. Ini dari hal yang kita imani secara global. Ya. Adapun sebagian orang pada setiap masalah dia tanya apa hikmahnya, kenapa begini, kenapa begitu. Ya. Apa hikmahnya begini? Nah, ini yang apa? Tidak diperbolehkan. Ini yang sudah diingatkan oleh Imam Ahmad di awal pembahasan yang telah kita bahas kemarin. Tidak boleh bertanya. Ya. Asalnya kita menerima. Kalau diberitahu hikmahnya, alhamdulillah. Ya, kita tidak tahu hikmahnya, tidak perlu juga kita cari. Kita hanya meyakini bahwa apa? Semuanya memiliki hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin saya akan terangkan nanti lebih lanjut di pembahasan yang lainnya tentang sebab-sebab penyimpangan dalam masalah takdir. Baik, saya lengkapi dulu dasar yang keberapa sekarang? Dasar yang ketujuh. Dasar yang ketujuh dalam keimanan kepada takdir adalah apa yang diistilahkan oleh para ulama al-jama' baina asy-syara' wal qadar. Mengkompromikan antara syariat dan takdir. Iya. Apa maksudnya? Yaitu seorang mengimani segala sesuatu ditakdirkan. Dan dia juga imani bahwa namanya seorang muslim, seorang muslimah, dia diperintah oleh Allah dengan perintah-perintah syariat. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan-larangan dalam syariat. Iya. Maka perintah dan larangan ini, syariat ini tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan takdir. Maka ini poin yang ke-7, dasar yang ke-7. Jangan mempertentangkan antara syariat dan apa? Antara syariat dan takdir. Iya. Karena itu keliru orang yang jatuh dalam maksiat, jatuh dalam kemaksiatan, terus dia berkata, berhujjah, oh ini sudah ditakdirkan atas saya jangan dicela. Ya. Ini ucapan keliru, sebab dia mempertentangkan antara apa? Syariat dan takdir. Ya, padahal tidak ada pertentangan dalam hal tersebut. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahuinya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala di tengah makhluknya. Dari mana dia tahu bahwa dirinya ditakdirkan jatuh di dalam maksiat sebelum terjatuhnya maksiat itu? Ya. Sepanjang dia tidak tahu dirinya ditakdirkan apa, maka kita ada perintah-perintah syariat. Diturunkan, diutus kepada kita seorang rasul, menjelaskan segala jalan kebaikan, menerangkan hal yang berbahaya bagi kita. Diturunkan kepada kita Al-Quran, sumber segala petunjuk, ya, penjelasan jalan-jalan yang menyimpang. Iya. Ini gunanya apa? Ya, kalau memang harus tunduk saja kepada takdir, maka tidak perlu diturunkan apa? Kitab-kitab diutus para rasul. Karena itu jangan dipertentangkan antara dua hal ini, antara syariat dan apa? Syariat dan takdir. Baik, ini 7 dasar pokok. Ya, 7 dasar pokok. 7 dasar pokok ini siapa yang meyakininya dengan baik, insyaallah taala dia sudah selamat
dari seluruh orang yang menyimpang di masalah takdir. Iya. Dan ini cara seorang menanamkan akidah di dalam dirinya. Kadang kalau dia masuk di penyimpangan orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir, ada syubhat-syubhat. Dia tidak mampu menjawabnya. Tapi dia tahu saja bahwa syubhat ini menyelisih 7 dasar pokok yang diterangkan dan disepakati oleh ulama. Dia paham secara global itu batil, walaupun hari ini dia belum mampu menjawabnya. Ya mungkin bersama dengan hari-hari dia menuntut ilmu, insyaallah taala dia akan tahu jawabannya. Tapi ini dasar pokok namanya, yang dengannya seorang memiliki pijakan dan membangun keimanannya. Iya. Itulah 7 dasar pokok berkaitan dengan masalah takdir. Mungkin saya perlu lengkapi dengan pembahasan yang keempat, yaitu orang-orang yang menyimpang di dalam masalah takdir. Atau kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir. Ada 2 kelompok yang menyimpang di dalam masalah takdir secara global. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Qadariyah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Jabriyah. Iya. Nah, walaupun ada penamaan lainnya, kadang disebut An-Nufah, kadang disebut Al-Gula, kadang disebut Al-Mutakallimah. Ya, cuman ini pembagian global lebih masyhur dan lebih memudahkan kita untuk memahami. Jadi orang yang menyimpan dalam masalah takdir ada berapa? Ada 2 kelompok. Kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Kelompok Qadariyah di dalamnya ada 2 sekte, ada 2 kelompok Qadariyah ini. Yang pertama ada Qadariyah ekstrim. Ada Qadariyah ekstrim. Iya. Qadariyah ekstrim ini itulah kelompok Ma'bad Al-Juhani dan kawan-kawannya. Mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan perkara kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Iya, ini kelompok Qadariyah ekstrim. Demikian pula mereka ingkari segala sesuatu itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Iya. Jelas ya? Ini Qadariyah ekstrim. Qadariyah yang kedua, Qadariyah iya. Apa saya bahasakan? Qadariyah sedang-sedang saja. Iya. Sebab dibahasakan di ininya mutawassithah. Kalau saya sebut Qadariyah pertengahan kan tidak cocok. Ya, makanya Qadariyah sedang-sedang saja. Baik. Maksudnya dia tidak seperti yang pertama ekstrim. Sangat ekstrim sekali. Ini menyimpang juga Qadariyah yang kedua ini. Nah, inilah dari kebanyakan kalangan Mu'tazilah dan siapa yang mengikutinya. Iya. Mereka mengingkari 2 hal. Qadariyah apa ini? Qadariyah mutawassithah ini, sedang-sedang saja. Ya. Mereka katakan bahwa perbuatan hamba itu adalah kehendak hamba sendiri, bukan kehendak Allah. Dan mereka katakan bahwa perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan Allah. Iya. Baik, ini sudah 2 Qadariyah ya. Dan tampak di sini bahwa 2 kelompok Qadariyah ini telah menyelisih berapa usul tadi dari 7 usul yang kita sebutkan. 4 ya, mereka selisih. Ya, Qadariyah ekstrim telah menyelisih dasar yang pertama dan dasar yang keberapa? Yang kedua. Dan memang Qadariyah ekstrim ini yang dikafirkan oleh para ulama. Iya. Karena itu kalau orang-orang Qadariyah ingin diukur yang mana yang bid'ahnya mengafirkannya dan bid'ahnya tidak mengafirkannya, maka diukur kepada mereka mengakui ilmu Allah atau tidak. Sebab kalau dia ingkari ilmu Allah, itu kafir menurut kesepakatan. Iya. Adapun Qadariyah sedang-sedang dengan penyimpangannya tersebut, mereka tidak dikafirkan. Hanya disebut sebagai ahlul bid'ah yang sesat. Tidak dikafirkan, keluar dari Islam. Baik, Qadariyah yang sedang-sedang, mereka menyelisih dasar yang ketiga dan dasar apa? Yang keempat. Karena segala sesuatu itu di dalam kehendak Allah. Ya, dan segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Mengadakannya dan menciptakannya. Adapun orang-orang Qadariyah ini mereka katakan bahwa si hamba berbuat
perbuatannya adalah ciptaannya sendiri, adalah kehendaknya sendiri. Iya. Karena itu telah syah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihasankan haditsnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di tahqiq beliau terhadap Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Rasulullah bersabda, Al-Qadariyatu majusiyu hadhil ummah. Orang-orang Qadariyah mengingkari takdir itu adalah kaum majusinya umat ini. Orang-orang Majusi kan mengatakan pencipta alam ada berapa? Ada dua. Ada pencipta cahaya, pencipta kegelapan, ada pencipta kebaikan, ada pencipta apa? Kejelekan. Ya, sama dengan orang-orang Qadariyah ini. Ya, pencipta juga ada dua. Kalau si hamba dia cipta dirinya sendiri, dia cipta perbuatannya sendiri, adapun diri hamba dan seluruh yang lainnya Allah yang menciptakannya. Ya kan? Dan pemilik kehendak ada dua. Sebab mereka katakan bahwa kehendak hamba itu kehendaknya sendiri, bukan apa? Kehendak Allah. Ya. Baik. Perhatikan ya kebatilan ucapan apa? Kaum Qadariyah. Ya mungkin ada yang bertanya, loh kok bisa seperti itu? Kenapa mereka berkeyakinan rusak seperti itu? Ya dasarnya karena syubhat memang. Dan inilah bahaya-bahaya apa? Syubhat. Kata mereka kalau si hamba berbuat maksiat, iya. Kemudian kita katakan bahwa maksiat ini Allah yang menghendakinya, Allah yang menginginkannya, berarti kita nisbatkan kejelekan kepada apa? Kepada Allah. Ya, karena itu mereka merasa tidak boleh kita berkata seperti itu. Maka mereka pun jatuh di dalam bidah mengatakan perbuatan si hamba perbuatannya sendiri. Kehendak hamba kehendaknya sendiri, bukan ciptaan Allah dan bukan pula kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka jatuh di dalam apa? Di dalam penyimpangan. Ya, dan dasar penyimpangan mereka di sini ya karena mereka tidak paham. Ya. Kehendak Allah itu Subhanahu wa taala bagaimana? Dan ini akan kita terangkan nanti di pembahasan berikutnya tentang sebab-sebab penyimpangan dalam masalah takdir. Ya, supaya menjadi kaidah pokok untuk kita semua di dalam pembahasan ini. Baik. Jadi saya kembali dulu kepada kelompok yang menyimpang. Jadi kelompok yang pertama tadi kelompok apa? Qadariyah. Ada dua kelompok di dalam Qadariyah ini. Ya. Kemudian yang kedua ada kelompok Al-Jabriyah. Kelompok Jabriyah terbagi dua juga. Ada Al-Jabriyah ekstrim dan ada Jabriyah sedang-sedang juga. Ya. Kelompok Jabriyah ekstrim ya inilah kelompok Jahmiyah dan yang semisal dengannya. Bagaimana ekstrimnya mereka? Mereka katakan bahwa hamba ini majbur. Ya. Dia hanya tunduk, patuh, menjalankan sesuatu. Ya. Tidak ada kehendak pada hamba tersebut. Tidak secara zahir dan tidak pula secara batin. Ya. Jadi saking ekstrimnya mereka, kalau si hamba berbuat, dia katakan itu bukan perbuatan hamba, itu perbuatan Allah. Itu perbuatan apa? Allah. Ya, ini kelompok Jabriyah ekstrim. Ada Jabriyah yang kedua, ya, sedang-sedang. Nah, inilah kelompok Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah. Ya. Dan ini yang banyak berkembang di negeri kita. Dan pemikiran ini ya ada di mana? Ada di banyak manusia ya yang menganut mazhab Asy'ariyah. Mereka katakan bahwa si hamba majbur secara batin, adapun secara zahir tidak. Jadi dia bekerja itu perbuatannya, tapi hakikatnya, batinnya yang membuat dia bekerja siapa? Yang bekerja adalah siapa? Yang bekerja adalah Allah. Jadi si hamba memang secara zahirnya dia bekerja sendiri, tapi batinnya Allah yang melakukannya. Iya. Dan ini juga adalah kelompok yang apa? Kelompok yang sesat Al-Jabriyah. Dia menyelisihi dasar yang keberapa? Dasar yang kelima. Iya. Dasar yang kelima dan dasar yang ke-6. Mereka selisihi. Iya. Dan dasar yang ke-7 itu diselisih oleh dua-duanya. Sebab mereka ini mempertentangkan antara syariat dan takdir. Dan yang lebih banyak mempertentangkannya itu biasanya orang-orang sufi. Mempertentangkan antara apa? Syariat dan takdir. Iya. Ala kulli hal ini kelompok Al-Jabriyah. Iya.
kelompok Al-Jabriyah. Bantahan untuk mereka, ya. Hanya satu ayat di dalam Al-Quran dibacakan sudah cukup. Allah berfirman, wa ma tasyauna, atau bantahan untuk dua kelompok ini sekaligus, kita cukup